Halo semua, kembali lagi di acara SMM Screening Malam bersama Profesor, dan seperti biasa kita akan melakukan analisa indeks dan juga kita akan mereview ulang saham-saham yang sudah kita screening sebelumnya, terutama yang masuk di indeks SMM ya. Jadi kita akan membuat suatu indeks, yaitu namanya indeks SMM. Dan oke, untuk IHSG hari ini lumayan bagus ya, mengalami kenaikan dan dia berada kembali lagi di atas MA 200-nya ya. Dan hari ini naik sebesar 0,78. Namun di sini kalau kita lihat dia sempat menembus resisten di 6107 ya. Dan tapi tidak sampai di closing sayangnya ya. Jadi dia sekarang tepat di bawah resisten ini ya. Tidak mampu menembus ya. Jadi dia masih sideways lah pastinya. Walaupun di tengah-tengah lagi kasus properti Cina ya, Evergrande ya, salah satu emiten di Cina, dan itu ya membuat Hang Seng ya, bursa saham di Cina ini mengalami penurunan ya, atau sekarang lagi downtrend ya. Dan di bawah MA 200. Dan masalah ini juga masalah ini juga belum selesai ya, konfliknya gitu, terkait likuiditas dari emiten tersebut gitu. Oke, itu untuk IHSG masih sideways. Kita jaga, yang jelas saya tidak terlalu banyak masuk ya, karena terlalu banyak sentimen negatif di September ya. Sekarang 22 September ya. Jadi tinggal ya sedikit lagi sih sampai akhir tahun ya. Kemungkinan saya Oktober ya, sampai isu ini mereda gitu. Belum lagi the Fed ya, isu tapering itu juga masih menghantui ya. Oke, jadi saya mengamankan cash lebih banyak, walaupun masuk pun ya nggak terlalu banyak porsinya dan tidak terlalu banyak emiten yang saya masuk gitu. Biasanya saya banyak gitu masuk emiten ya, tapi semenjak kemarin ya, kasusnya itu Senin kalau tidak salah saya jualan ya, yang banyak saya jual-jual, yang profit itu saya jual-jual ya, maupun yang agak berbahaya gitu saya jual ya sebelum tambah parah. Jadi saya jual, dan yang tersisa itu adalah saham-saham yang masih oke, masih sideways, itu saya jaga. Dan langsung saja, salah satu contohnya itu adalah MPMX ya, yang tidak saya jual. Kenapa? Karena masih sideways, dan alhamdulillah hari ini naik ya sebesar 4,83 ya. Saya belinya itu, saya ingat ya, saya belinya di sini ya, tepat di sini ketika dia bawah itu lah. Karena saya lihat ini konsolidasinya lumayan panjang ya. Ada sekitar 4 bulan ya, hampir 4 bulan. Pada saat itu hampir 3 bulanan ya. 3 bulan, dan saya lihat wah ini kesempatan ini. Kesempatan dia menembus titik terendahnya di sini. Karena saya saat itu menggunakan candle terendah ya, dan alhamdulillah dapat ya. Jadi semenjak ini saya tidak pernah menjualnya ya. 1, 2, berapa hari kayak bisa hitung candlenya yang day-nya ini. Sampai sekarang ini naik ya. Kalau ditotalkan itu profit saya di Porto itu 11%, bukan sorry, 9,39, 9%an ya. Yang naik itu ikan ya. Nah, ikan juga masih saya pegang, masih saya hold. Nah, ini tapi saya tidak membicarakannya di SMM ya, karena ini saham gorengan ya. Takutnya nanti banyak yang beli gitu. Dan hari ini ikan juga bukan banyak beli ya, maksudnya takut ada yang salah sizingnya ya, atau kebanyakan gitu, takutnya nanti lambat naiknya ya. Jadi saya tidak terlalu banyak bahas ikan ini. Kemarin ikan ini bersama dengan fire ya, jadi ikan bakar gitu. Dan hari ini dia tepat ya, resisten MA 200 ya cukup kuat. Jadi dia closingnya di bawah MA 200, walaupun sempat menembus ya, MA 200 nya. Tapi so far sih good ya untuk ikan. Oke, tapi ikan ini tidak akan saya masukkan ke SMM karena sudah lumayan naik ya. Dan jelas kita bahas lagi yang ada di SMM, salah satunya itu Puwon.
Nah, Puwon ini saham properti ya. Jadi seandainya efek Evergrande ini makin menguat ya atau belum pulih, nah ini salah satu Puwon ini kalau kita lihat dari teknikalnya ya, dia lebih sulit menembus resisten yang ada di ini ya. Kita menggunakan high 55 di angka 484. Nah, ini dia kalau kita lihat candlenya ini ya, ada di 6 hari ya, hampir semingguan ini dia sulit menembus gitu. Dari swingnya ini ya. Sulit menembus, dan hari ini doji ya candlenya gitu. Masih sulit menembus gitu. Oke, nah itu untuk Puwon Pakuwon Jati, tapi Puwon ini secara fundamental ya bagus ya. Saya lihat dulu ya. Fundamental. Nah, ROA-nya bagus, ROE-nya bagus, net profit marginnya bagus. Jadi dia ini emiten yang modalnya itu ya, misalnya modalnya dikasih 1 juta, dia mampu, kalau di sini 6,35, anggaplah misalnya modal 1 juta, dia mampu membeli mendapatkan laba bersihnya itu lebih banyak gitu ya dari modalnya gitu. Jadi modal 1 juta dia dapat laba bersihnya 6,35 ya kalau kita lihat dari ROE ya, return of equity. Oke, jadi so far dia sangat bagus secara fundamental. Kalau kita lihat valuasi secara VBV-nya itu 1,59 ya. Jadi lumayan kecil untuk saham properti, dan PER-nya juga 24,95. Lumayan tinggi sih. Oke, nah itu untuk Puwon secara fundamental. Secara teknikal dia masih sulit menembus resisten di 482. Oke, tapi masih saya pegang juga, masih saya hold, walaupun ya nggak sampai di sini ya belinya itu. Oke, tapi bagus untuk Puwon. Berikutnya ada saham RALS. Oke, saham RALS ini juga mengalami kenaikan sebesar 1,41 ya. Dan dia juga sempat menembus MA200, tapi closingnya di bawah MA200 ya. Jadi tidak full gitu candlenya. Dan dia sulit juga ya, ada resisten di high 55 di 735. Jadi dua resisten ini lumayan kuat untuk menahan dia untuk melanjutkan kenaikannya gitu. Jadi ada dua tembok ya yang harus dia lewati untuk RALS ini supaya makin bagus gitu. Dan kalau kita lihat dari area beli kita ini ya, kalau kalian bahasa first down di sini kisaran lumayan juga ya naiknya gitu. Karena kita swing, jadi kita medium swing lah, tidak terlalu yang terlalu panjang sampai bulanan, paling mingguan ya swing kita. RALS ini berikutnya ada ERA. ERA ini baru semalam ya yang kita masukkan. Aduh, salah tekan. Untuk ERA dia sebenarnya masih sideways, dan hari ini break-even point ya, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Jadi ini sangat good ya, sangat good untuk ERA. Masih bagus sih ya. Kemungkinan dia semoga saja ya. Yang jelas dia di atas MA21 dan MA12 gitu, 13. Jadi ini masih kesempatan untuk kalian beli gitu, masih bisa lah. Dan juga ini sangat bagus sih ya, sangat perfect. Sebelum dia terbang ya, kalian bisa nyicil dulu beli, dan juga ini dekat dengan area support ya, jadi bagus gitu. ERA sangat bagus. Cuman saya lupa membeli ya, lupa cek lagi karena saya fokusnya ke saham yang akan kita bahas kali ini juga, yaitu ada cash yang ternyata hari ini lumayan ya. 7,51 di closingnya, minusnya ya 7,51. Dan saya dapat di angka cash ini, dapat di angka 166 ya. Jadi saya belinya dua kali, di 168 dan saya beli lagi di 165. Dan di 165 di sesi 1 ya saya belinya. Dan dapat sih. Tapi ternyata dia malah lanjut penurunan ya. Dan dia kalau kita lihat sih masih ya. Kalau dari sistem trading yang saya buat, dia masih
Kenapa? Karena ininya masih biru ya, masih biru walaupun dia tertembus ya EMA 21-nya gitu. EMA 13-nya, tapi swingnya masih menahan ya, swingnya masih ditahan garis warna oranye ini. Nah, kalau kita lihat dari price action cash. Oke. Saya lebih suka apa ya kalau kalau price action menggunakan trading view gitu. Nah, kalau kita lihat ini masih oke sih. Kalau misalnya masih average down, kalian bisa nunggu lagi di 153 ya yang saya bilang semalam. Dan support terkuatnya itu di 137 atau di 140-an itu udah sangat kuat ya strong supportnya. Nah, kalau tembus itu wajib CL hukumnya ya, wajib CL. Dan walaupun dia sampai menyentuh di 140 di 140-an, maka dia bakal membentuk pola triple bottom ya. Nah, ini kan kemarin alasan reason untuk belinya adalah polanya membentuk double bottom ya. Kalau kita lihat ini pertama, ini kedua, dan dia bakal kita hilangkan dulu ini. Nah, ini kan polanya potensinya membentuk double bottom gitu ya. Tapi ini masih koreksi yang oke lah gitu. Masih koreksi yang oke. Karena saya nggak melihat ya MI broker gitu ya. Lumayan sih kalau untuk biasanya 8,3. Untung saja saya tidak meng-HK gitu ya. Tidak langsung HK pagi-paginya. Jadi agak dapat di bawah ya, agak dapat di bawah, dan minusnya masih 3% lah. Dan juga masih ada cash setelah saya untuk average down ya. Saya bisa beli lagi di area sini ya, sekali lagi di 153. Namun jika turun lagi saya bisa beli di strong supportnya gitu. Nah, itu untuk trading plan cash ini ya. Dan disclaimer lagi ya, saya ingatkan reminder bahwa ini cash ini termasuk saham akselerasi ya. Jadi saham di papan akselerasi itu bedanya dengan papan utama adalah dia itu jika papan utama itu dia hanya sampai di 50 ya terendahnya. Nah, tapi papan akselerasi itu bisa di bawah 50 ya, bisa 40-an, 20-an, dan salah satu yang pernah saya untung ya, tapi alhamdulillah untung Lucy ya. Yang Lucy saya nggak tahu sih kabar sekarang gimana. Aduh, 58. Oh, oke. Kemarin saya jualnya di 52-an atau 53. Tapi saya belinya di 444 di sini. Di sini. Jadi naiknya lumayan ya. Nah, ini salah satu contoh saham akselerasi ya Lucy ini. Kalian lihat harga terendahnya itu bisa di 33. Ya. Saya nggak tahu sih apakah bisa sampai 0 atau enggak ya. Ini bahaya juga ya sampai 0. Nah, jadi salah satunya ini contoh salah satu saham akselerasi ya, lumayan berbahaya sih. Oke, jadi cash ini masuk di papan saham akselerasi ya. Oke, berikutnya setelah cash era cash Pegas ya. Jadi lumayan saham-saham saya lumayan ini ya, yang untuk swing lumayan banyak yang apa ya? Blue chip atau fundamentalnya bagus gitu. Tidak terlalu banyak gorengan ya. Paling hanya cash ini ya. Cash, MPMX juga bagus secara apanya? Secara fundamentalnya bagus. Pegas ini juga oke, ini koreksi yang masih wajar ya. Hari ini dia minus 1,34. Dan ini masih wajar sih ya. Semoga saja ini pullbacknya. Oke, jadi ini masih oke lah untuk swing, masih oke. Kalau kita lihat di MI broker Pegas, oke kan, masih candlenya masih warna biru. Oke, masih oke, masih oke sih ya, nggak ada perlu ditakutkan. Paling dia bakal ke EMA 21 nya lagi ya, kembali lagi, terus rebound ke atas lagi. Dan kalau kita lihat Pegas ini di akhir tahun dia cenderung naik ya pergerakannya. Nah, ini di Oktober ini dia di Oktober 2020 ya. Walaupun September ini berdarah ya karena apa? PPKM. PPKM apa sih? Iya, PPKM ya.
banyak kali istilah untuk apa tuh, pembatasan wilayah, PSBB, mantap apalah itu namanya. Ya, September ini memang berdarah, tapi Oktobernya dia kembali to the moon ya. Nah, ini hampir sama ya. Kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, Pegas di tahun-tahun sebelumnya, nah Oktobernya, oke, di Septembernya tahun 19 ya, tahun 2019 ini Agustusnya sudah lumayan naik ya. Dan di Oktobernya yang ke sini malah turun ya. Oktober akhir, Novembernya ya lumayan jelek sih ini. Novembernya lumayan naik lagi. Desember ya, November ke Desember naik lagi, terus langsung terjun payung ya Januari ya. Dan di Aprilnya naik lagi. Jadi ya lumayan lah, window dressingnya lumayan. Dan kalau kita lihat Pegas yang ini ya, yang versi 2021 sih oke. Kita lihat MACD-nya selaras ya, artinya tidak ada divergen, kenaikannya sama. Ini kemungkinan ketika dia nembus di sini ya nembus di MA 200-nya dia bakal ngacir sih ya, bakal to the moon, bakal oke gitu ya. Oke sih, Pegas masih oke, belum ada tanda-tanda bahaya. Ini seperti membuat cup and handle ya, pergerakannya rapi gitu. Oke, nah itu untuk Pegas. Berikutnya ada Java tadi sudah atau belum ya, kita lihat dulu. Java tadi RALS yang sudah ya. Oke, ini produk ayam-ayaman hari ini juga naik sebesar 2,13. Oke, nah ini sudah pernah saya bahas juga ya, sampai bikin alio web. Nah, ini kemungkinan trading plan-nya ya, atau skema yang bakal terjadi gitu. Dan sekarang dia sudah berada di 0,5 Fibonacci ya. Oke, lumayan. Dan ini sudah lebih dari 7% ya dari kita beli gitu, RALS. Oke, kalian bisa take profit bagi yang mau ya, tapi perjalanan masih panjang gitu. Oke, itu untuk RALS. Berikutnya ada saham selain RALS, Pegas, Java, Cash. Oke, ini terakhir ya, MLPL yang kenapa saya di sini terus ya? Lumayan sih, kalau first action itu lebih enak ya, tapi ini juga enak juga sih. MLPL oke, sekarang sudah ada signal buy ya dari sistem yang saya buat, walaupun kita belinya sudah jauh gitu ya, tapi oke, so far masih good. Dan kita lihat garis EMA-nya juga mulai mekar ya, oke sih, good sih untuk MLPL. Nah, ini sayangnya saya belum pernah beli. Sayangnya saya waktu ini nggak beli ya. Dan juga ini kan Senin atau apa sih, 21 Selasa itu naik ya. Jadi Senin ini saya karena takut ya karena takut nggak sempat saya serok gitu. Bahkan saham-saham yang saya ada aja saya jualin gitu ya, apalagi untuk beli gitu enggak lah. Yang jelas saya nggak dulu trading untuk yang Senin ini ya. Selasa juga belum, hari ini yang baru saya trading ya, atau saya beli lagi gitu, yaitu saham Cash. Yang lainnya masih jaga posisi ya, walaupun porto saya tidak terlalu banyak lagi ya, paling 4 emiten. Cash, Dada, MMX, dan Ikan. Dada jangan ini ya, jangan terlalu, karena Dada ini sudah ini sih bahaya, dan modalnya juga tidak terlalu banyak ya saya di Dada ya. Hanya 4 itu sih untuk yang di sekuritas ajaib. Kalau di iPod saya kosong malahan ya, karena di iPod itu lebih enak lewat PC gitu. Oke, MLPL tadi juga bagus ya. Oke, MLPL bagus sih, ada signal baik dari sininya juga. Swingnya masih terjaga ya, masih di area trendline kalau kita pakai channel.
Kita buat garis trendline, garis trend, oke. Nah ini masih oke sih ya, masih oke. Nah kita buat lagi sini, ya nggak terlalu rapi sih, nggak masalah ya. Oke, kita rapikan sedikit, sub. Oke, nah ini jadi masih oke. Untuk trendline-nya masih bagus ya untuk MLPL. Tantangannya ini bakal gacor sih ya kalau berhasil. Kalau kalian dapat di harga sini, dah hold aja deh ya. Masih kalau kalian dapat di sini, hold keras gitu. Oke, nah itu untuk MLPL masih bagus ya. Ini kalau misalnya kalian beli di sini dan sampai di sini aja sudah 52% ya. Lagi di sini. Apalagi kok menembus, berat sih. Ini saya bingung entry-nya ya, kapan entry-nya ya. Belum ada momen yang tepat gitu. Kemarin yang paling tepat itu di hari Senin ya. Cuman ya itu tadi ya, karena beritanya lumayan heboh, menghebohkan ya. Jadi saya agak takut gitu. Oke, kita screening lagi untuk malam ini. Apakah ada yang menarik gitu. Oh, ada 21 menit ya. Lumayan juga curhatan saya. Oke, oh ya tanggalnya lupa ya. Jadi ini kebiasaan saya. Tanggal 22-nya lupa dicentang. Jadi dia hanya screening tanggal yang semalam. Oke, kita akan screening ulang. Oke, kita lihat koin terlalu tinggi. Adro bisa ya. Emiten batubara juga lagi bagus-bagusnya ya, harga batubara komoditas, karena kelangkaan ini ya, supplier ya, dan kebutuhan akan batubara itu naik gitu. Jadi wajar jika emiten-emiten batubara ini naik ya. Tebik bagus. Hari ini naiknya sebesar 4,6. Nah ini bagus juga ya. Ini bagus. Bagi yang mau day trading ini bisa digunakan. Agi 6,9 terlalu tinggi ya, lebih bagus Tebik sih. Kenaikannya agak kecil. Ini enggak dulu ya, kenaikannya 24, gila. Tapi ini bagus juga ya. Aduh, saya lupa menyadari ya. Ini saya nggak pakai yang satunya sih. Yang satunya itu lebih ini dan lebih cepat menangkap signal gitu. Waduh, ini bagus ya. Aduh, sayang sekali nggak terkena ya. Selain kayak ini divergent sih serat nih. Kita lihat. Divergent. Oh enggak deng. Oke. Ya hoki sih dapat ini. Pagi kemarin dojinya ya. Hari ini langsung volumenya langsung naik tinggi ya. Oke lah, kita abaikan aja, bukan rezeki kita. Ini juga bukan rezeki kita. Prime BMSR. Wah, ini lumayan juga ya BMSR. Oke sih, BMSR oke. Kalau saya screening gini banyak yang menarik ya. MYR oke, bagus. Salah satu saham consumer good yang fundamentalnya terkenal ya. Apalagi di film Korea yang baru ya, Kopiko itu sponsor utama ya. Yang Hometown Cha-Cha-Cha, MYR. Mungkin gara-gara itu juga ya sahamnya naik ya. ERTX terlalu tinggi. MLPL ya hari ini oke. Ikan juga ya. Saya sudah punya, jadi kedua ini saya sudah punya ikan dan MPMX yang sudah punya saya gitu. Jadi nggak perlu lagi beli. Ini udah terlalu tinggi sih mapin ya untuk swingnya. Kayu ini gila sih. Telkom, wah udah muncul lah Telkom. Signal buy. Oke sih, good sih untuk Telkom. Map ya. Oke sih bagus sih. Kalau di antara yang hari ini yang bagus itu ada yang saya lihat ya.
Tebik ini lumayan. BMSR ini juga bagus ya. Cuman volumenya ya saham gorengan seperti saham gorengan. Bos M-Year ini bagus ya. Ini bagus. Nah, ini ketika window dressing mungkin bakal naik ya. Bakal terus naik. Ini juga bagus. Akhir tahun ya M-Year. MLPL bagus. Ikan sih enggak sih. Kecuali bagi Indah masuk ya hold aja. MPMX enggak tahu. bingung. Kayu Mapi udah tahu tinggi ya swingnya, dan sini ada resisten, jadi kecenderungan dia bakal koreksi ya. Tapi bisa juga breakout. Kayu enggak. Telkom oke, Telkom ini ada resisten ya. Kita gunakan fast action Telkom. Hari ini naik. Oh, ini saya dulu pernah ini ya, analisa ya. Jadi kemarin habis trend kemudian dia sideways, dan sekarang ketika dia breakout ya. Nah, ketika dia breakout, dia melanjutkan trennya. Dan ini dia hari ini tembus ya breakout yang di sini. Jadi oke juga masih. Oke, good sih untuk Telkom. Bakal gacor sih. Walaupun IndiHome lagi ini ya. Walaupun IndiHome lagi bermasalah, sahamnya tetap naik. Oke, itu saja SMM kali ini. Semoga bermanfaat. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.